Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang ilmu pengetahuan alam. Kita buka bukunya halaman 234 sampai dengan halaman 237. Silahkan simak video pembelajaran Ustazah berikut ini ya, Nak. Ini kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan pada manusia, frekuensi pernapasan pada manusia, serta volume pernapasan pada manusia. Seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, paru-paru memiliki struktur pelindung berupa pleura dan kelompok tulang yang terdapat di rongga dada seperti tulang dada dan tulang rusuk. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Pada paru-paru inilah tepatnya bagian alveolus terjadinya tempat pertukaran gas, oksigen, dan gas karbon dioksida. Proses pertukaran gas atau pernapasan pada manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu inspirasi atau inhalasi dan ekspirasi atau ekshalasi. Mari kita bahas satu persatu mekanisme pernapasan pada manusia. Inspirasi atau inhalasi adalah proses masuknya udara ke paru-paru atau pengambilan udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi atau ekshalasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Pada fase inspirasi terjadinya kontraksi otot-otot yang terdapat di sekitar paru-paru sehingga volume rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru menurun dan udara dapat masuk ke paru-paru sehingga paru-paru pun mengembang. Sedangkan pada fase ekspirasi terjadi relaksasi otot-otot yang terdapat di sekitar paru-paru sehingga volume rongga dada mengecil. Tekanan di dalam paru-paru membesar, udara pun keluar dari paru-paru dan paru-paru pun mulai mengempis. Berdasarkan jenis otot yang berkontraksi dan berelaksasi, maka mekanisme pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada saat pernapasan dada, ketika inspirasi, yang berkontraksi adalah otot-otot antar tulang rusuk. Tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Tekanan dalam paru-paru menurun, udara masuk ke paru-paru dan paru-paru pun mengembang. Namun pada saat pernapasan dada ketika ekspirasi, otot-otot antar tulang rusuk ini akan berelaksasi. Otot ini akan kembali ke posisi semula sehingga volume rongga dada mengecil, tekanan di dalam paru-paru pun meningkat, udara keluar dari paru-paru dan paru-paru mulai mengempis. Nah, jelas ya perbedaan antara inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada. Pada inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Namun pada saat ekspirasi, otot-otot antar tulang rusuk berrelaksasi. Selanjutnya, pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut pada saat inspirasi, otot yang berkontraksi adalah otot diafragma. Diafragma akan mendatar sehingga volume rongga dada membesar dan tekanan di dalam paru-paru menurun. Akibatnya udara masuk ke paru-paru dan paru-paru pun mulai mengembang. Sedangkan proses ekspirasi pada pernapasan perut, otot diafragma ini akan berelaksasi. Diafragma akan kembali ke keadaan semula, yaitu melengkung. Sehingga volume rongga dada mengecil, tekanan di dalam paru-paru akan meningkat, udara keluar dari paru-paru dan paru-paru mulai mengempis. Nah, pada pernapasan perut yang berkontraksi dan relaksasi adalah otot-otot diafragma. Proses pertukaran gas yang berlangsung dalam tubuh kita terjadi melalui proses difusi. Difusi merupakan proses berpindahnya suatu zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah.
Ketika inspirasi, konsentrasi oksigen pada alveolus lebih tinggi dibandingkan konsentrasi pada kapiler alveolus, sehingga oksigen dari alveolus akan berdifusi ke kapiler alveolus. Nah, pada kapiler alveolus, oksigen akan diikat oleh hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah untuk selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Pada umumnya, setiap manusia melakukan pernapasan antara 15 hingga 18 kali. Cepat lambatnya pernapasan ini atau frekuensi pernapasan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor umur. Makin bertambahnya umur seseorang, maka irama pernapasannya akan semakin lambat. Hal ini berkaitan dengan makin berkurangnya kebutuhan energi. Yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Hal ini akan mengakibatkan makin tingginya kebutuhan energi, sehingga laki-laki membutuhkan banyak oksigen untuk meningkatkan laju metabolisme tubuh. Selain itu, suhu tubuh, posisi tubuh, serta kegiatan tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kita lanjutkan ke volume pernapasan. Ada beberapa istilah dalam udara pernapasan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah udara pernapasan atau udara tidal, yaitu udara yang kita hirup atau yang kita hembuskan pada saat kondisi normal. Volume udara tidal berkisar sekitar lebih kurang 500 mili. Yang kedua adalah volume komplementer atau volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara tambahan yang masih dapat dihirup secara maksimal melebihi batas volume tidal. Volume cadangan inspirasi berkisar 1500 mili. Yang ketiga, volume suplementer atau volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan sebanyak-banyaknya pada saat ekspirasi. Jumlah volume suplementer berkisar 1500 mili. Keempat, volume residu, yaitu udara yang masih tersisa di paru-paru walau telah melakukan ekspirasi maksimal. Jumlah volume residu berkisar 1000 mili. Berikutnya, kapasitas vital paru-paru, yaitu penjumlahan dari volume tidal yang berkisar 500 mili ditambah dengan volume cadangan inspirasi berkisar 1500 mili dan ditambah volume cadangan ekspirasi berkisar 1500 mili. Total dari kapasitas vital paru-paru adalah 3500 mili. Dan yang terakhir adalah kapasitas total paru-paru, yaitu penjumlahan dari volume kapasitas vital paru-paru yang tadi jumlahnya adalah 3500 mili ditambah dengan volume residu berkisar 1000 mili. Total dari kapasitas total paru-paru adalah 4500 mili. Nah, berikut ini adalah gambar dari grafik volume pernapasan. Biasanya gambar ini selalu keluar pada saat ujian, jadi kalian harus bisa membedakan jenis-jenis volume pernapasan pada manusia. Bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, ini adalah bagian dari volume tidal yang jumlahnya berkisar 500 cc atau 500 mili. Kemudian ini bagian yang atas adalah cadangan inspirasi. Bisa kita lihat ini jumlah volumenya berkisar 1500 mili. Dan ini bagian bawah adalah volume cadangan ekspirasi. Jumlahnya juga berkisar 1500 mili atau 1500 cc. Sedangkan bagian yang paling di bawah ini ya, volume sisa atau volume residu. Jumlahnya itu 1000 cc atau 1000 mili. Kemudian bagian yang ini jika digabungkan antara volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal dan ditambah volume cadangan ekspirasi, maka disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Jumlahnya ini adalah 3500 mili. Sedangkan bagian yang ini disebut dengan kapasitas total paru-paru.
Penjumlahan dari volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi dan volume residu. Baiklah, nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan pernapasan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu adalah influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus yang dinamakan infeksi influenza virus. Biasanya gejalanya suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, sakit kepala, bersin-bersin dan batuk, sakit otot, rongga hidung pun terasa gatal. Banyak yang lainnya gejala-gejalanya yang bisa kita rasakan setiap harinya. Ataupun ketika sudah terjadi gejala-gejala ini, anak saja harus menjaga kesehatannya. Berarti sudah terkena pilek ya. Nah, ini ada pilek, adalah hidungnya yang tersumbat. Cara menghindari influenza yaitu pertama menggunakan masker ketika berkendara atau berada di luar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya, penyakit yang kedua adalah faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring disebabkan kuman penyakit. Ini adalah peradangan pada tenggorokan. Nah, bisa saya perhatikan di gambar itu peradangan tenggorokan. Biasanya gejalanya itu nyeri tenggorokan, demam, sulit menelan, dan pembengkakan leher bagian depan. Nah, ini termasuk gejala-gejala pada sakit tenggorokan. Lalu penyebabnya bisa terjadi karena zat kimia, terjadi jamur, virus, serta juga penyebabnya adalah bakteri. Nah, ini adalah penyebab dari penyakit tenggorokan ataupun dibilang faringitis. Selanjutnya, cara penanganan faringitis yaitu kita bisa mengkonsumsi makanan bergizi, antibiotik ataupun antifungsi. Nah, dengan itu bisa meredamkan sakit tenggorokan. Yang ketiga, tonsilitis atau amandel. Ini diakibatkan karena daya tahan tubuh lemah sehingga virus dan bakteri menginfeksi tonsil. Ini akibat radangnya amandel ya, Nak ya. Dari gejala tonsilitis ini yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, sakit batuk dan sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan juga demam. Virus dan bakteri penyebab tonsil yaitu virus adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Sedangkan bakterinya adalah streptococcus. Nah, ini bakteri yang menyebabkan tonsilitis. Sekarang yang selanjutnya tuberkulosis yaitu TBC. Itu penyebabnya peradangan paru-paru disebabkan infeksi bakteri dan dapat menular melalui droplet. Nah, ini adalah penyakit TBC, bisa diperhatikan di gambar. TBC terkena paru-paru dan paru-paru apabila normal yang tidak terjangkit dengan gejala TBC. Gejala TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, yang ketiga batuk berdarah, selanjutnya sakit bagian dada, dan yang terakhir sulit bernafas. Ya, berikut ini adalah gejala yang dialami apabila kita penyakit TBC. Serta pencegahan TBC itu bisa dengan vaksin, menggunakan masker saat di tempat ramai, tutupi mulut saat bersin, batuk dan tertawa, dan tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Ini bisa pencegahan dalam gejala penyakit TBC. Selanjutnya, pneumonia. Itu infeksi pada bronkiolus dan alveolus yang terdapat cairan pada paru-paru. Bisa saya perhatikan itu normal di atas. Kalau terkena penyakit pneumonia, bronkiolusnya ada cairan. Gejalanya adalah batuk berdahak, demam, sakit bagian dada, dan juga terkadang kesulitan bernapas. Biasanya penyebabnya akibat bakteri Streptococcus pneumonia. Penanganannya itu dengan antibiotik, bronkodilator, terapi oksigen, serta penyedotan cairan yang terdapat di paru-paru itu. Selanjutnya itu kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu adalah pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru.
Biasanya penyebabnya itu karena merokok dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita sering merokok, itu paru-paru kita akan seperti hitam menggumpal, kotor. Dan biasanya selain itu 10-15% orang yang tidak pernah merokok. Maksud di sini adalah walaupun kita tidak merokok tapi kita terhirup asap rokok, itu juga bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Maka dari itu rokok itu sangat berbahaya. Apapun seperti mau kita asapnya kita hirup ataupun rokok yang kita gunakan itu sangat berbahaya. Maka dari itu hindari ya nak, apabila ada kawasan yang ada asap rokok, hindari agar kita paru-paru kita terjaga. Itu paru-parunya yang kena rokok, sebelahnya itu paru-paru yang sehat. Selanjutnya gejala kanker paru-paru. Adapun gejala-gejala kanker paru-paru ini, yang pertama tuh batuknya yang berdahak. Batuknya yang berdahak itu gejala kanker paru-paru. Berat badan turun drastis, napas menjadi pendek, serta sakit bagian dada. Selanjutnya asma. Asma ini adalah sakit pada paru-paru juga, penyempitan pernapasan. Penyebabnya karena faktor lingkungan atau alergi. Gejalanya itu batuk, napasnya berbunyi, napasnya pendek dan sesak napas. Itu juga terjadi penyempitan pernapasan sehingga paru-parunya agak susah untuk pernapasan. Penyempitan saluran pernapasan, sehingga penanganannya atau yang bisa kita gunakan adalah inhaler. Ini adalah penyakit asma ini tidak bisa lari yang sangat kencang, tidak bisa karena pernapasannya yang terganggu. Kalau sudah pernapasan terganggu, penyempitan pada saluran pernapasan itu bisa mengakibatkan pada kematian. Selanjutnya penyakitnya adalah COVID-19 yang saat sekarang ini yang sangat membahayakan bagi seluruh dunia. Itu COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dari kelompok coronavirus, sehingga penularannya pun melalui droplet. COVID-19 ini juga sangat membahayakan bagi tubuh kita ya nak. Ini virus ini yang diserangnya adalah imun kesehatan kita. Adapun gejala dari COVID-19 itu demamnya lebih dari 38 derajat, kelelahan atau lemas, batuknya tidak berdahak, badannya pegal-pegal, tidak ada nafsu untuk makan, hilangnya kemampuan mengecap rasa ataupun mencium. Jadi ini gejala-gejala COVID-19. Maka dari itu anak ustazah, pada bulan Ramadan ini jangan lupa selalu jaga kesehatan, makanlah makanan yang bergizi, olahraga yang teratur. Setelah sholat subuh jangan dibiasakan untuk tidur kembali ya nak. Upaya penanganan dalam mencegah penularan COVID-19, upayanya yang pertama menggunakan masker ketika berada di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, menjaga jarak, serta mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah dan sayur. Selanjutnya asfiksia. Asfiksia adalah kondisi ketika kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Penyebabnya itu tersedak paparan asap atau zat kimia, tercekik kondisi tertentu pada bayi yang baru lahir, atau kelainan seksual. Cara mencegahnya adalah mengunyah makanan secara perlahan dan sempurna, dan menghindari bicara atau tertawa sambil makan, serta menyiapkan air ketika makan untuk berjaga-jaga ketika tersedak. Maka dari itu kita ketika makan tidak boleh tertawa, tidak boleh bercerita, karena bisa saja makanan yang harusnya lewat ke saluran pencernaan malah melalui saluran pernapasan, sehingga kita terjadinya tersedak atau tercekik atau dinamakan asfiksia. Maka dari itu pelan-pelanlah, makanya jangan juga selalu terburu-buru. Segala sesuatu itu tidak baik untuk dikerjakan selalu buru-buru ya nak. Maka itu pelan-pelan agar kita tidak terhindar dari penyakit asfiksia ini. Adapun gejala upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan, yang pertama rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, banyak-banyak minum air putih, rajin cuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, menjadikan rumah sebagai area yang asri, serta memeriksa kesehatan secara berkala. Ini adalah salah satu upaya menjaga kesehatan pada tubuh kita, agar kita terhindar dari segala penyakit. Baiklah nak, materi kita cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.